Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iza Mahdiana Apriliani, SPI MSI, dan Bapak Pringgo Kusuma Dwi Noryadi Putra, SPI MSI, selaku dosen mata kuliah Metode Riset dan Penulisan Ilmiah. Perkenalkan, nama saya Suci Galuh Rahayu dengan NPM 2303102300035 dari Prodi Perikanan Laut Tropis Universitas Pajajaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berdasarkan beberapa jurnal dengan judul Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan yang Berbeda terhadap Pertumbuhan Ikan Bandeng atau Chanus-chanus. Ikan bandeng menurut Ahmad Talib tahun 2019 merupakan komoditas budidaya perikanan yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia. Manajemen pemberian pakan menurut Subandiono dan Hastuti pada tahun 2011 menyatakan bahwa pemberian pakan dengan waktu yang berbeda akan mempengaruhi pertumbuhan ikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh frekuensi pemberian pakan yang berbeda terhadap kelangsungan hidup ikan bandeng. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi literatur berdasarkan 20 jurnal yang berbeda. Berdasarkan keseluruhan jurnal, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ikan bandeng umur 20 hari sebanyak 60 ekor, serok halus untuk mengambil sampel ikan, sikat untuk membersihkan jaring percobaan, alat tulis, kamera digital untuk dokumentasi, jaring ukuran 0,5 mm dengan luasan 50 x 50 cm persegi sebanyak 3 buah yang disekat menjadi 4 petak, dan tongkat penyangga. Perlakuan dan rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 taraf perlakuan dan 3 kali pengulangan. Perlakuan-perlakuan yang digunakan adalah perlakuan A, yaitu pemberian pakan 1 kali sehari pada pukul 8 pagi, perlakuan B, pemberian pakan 2 kali sehari pada pukul 8 pagi dan 20 malam, perlakuan C, pemberian pakan 3 kali sehari pada pukul 8 pagi, 12 siang, dan 20 malam. Sedangkan perlakuan D, yaitu pemberian pakan 4 kali sehari pada pukul 8 pagi, 12 siang, 16 sore, dan 20 malam. Variabel pengamatan yang diamati dalam penelitian ini yaitu meliputi laju pertumbuhan harian, yaitu merupakan persentase pertambahan bobot ikan per hari. Adanya variasi ukuran pada akhir pemeliharaan terkait dengan pemberian pakan buatan pada media dengan dosis yang berbeda untuk menentukan laju pertumbuhan spesifik sesuai dengan Hanjani dan Widodo dengan rumus sebagai berikut, yaitu SGR sama dengan LNWT, LNW0 per T dikali 100. Untuk panjang mutlak, diukur dengan pengambilan sampel sebanyak 5 ekor ikan dari masing-masing perlakuan pada setiap ulangan untuk diukur panjangnya. Panjang mutlak dihitung dengan modifikasi rumus Kordi 2011, yaitu pH sama dengan LT dikurangi L0 per T dikali 100%. Untuk bobot mutlak yaitu diukur dengan pengambilan sampel sebanyak 5 ekor dari masing-masing perlakuan pada setiap ulangan untuk ditimbang bobotnya. Bobot mutlak dapat dihitung dengan menggunakan rumus menurut Hanjani dan Widodo tahun 2010, yaitu WM sama dengan WT dikurangi W0. Untuk rasio konversi pakan, yaitu perbandingan rasio antara berat pakan yang telah diberikan dalam satu siklus periode budidaya dengan berat total atau biomas ikan yang dihasilkan pada saat itu, dirumuskan oleh Kordi tahun 2013. Untuk parameter kualitas air, penghitungan parameter penunjang yang diamati dalam penelitian ini adalah suhu dengan termometer, oksigen terlarut dengan DO meter, pH dengan pH meter, dan salinitas. Pengukuran dilakukan 1 minggu sekali selama penelitian berlangsung.
Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa kelangsungan hidup ikan bandeng yang dipelihara selama 35 hari pada semua perlakuan tidak mengalami kematian dengan persentase kelangsungan hidup yaitu 100%. Rexono et al. Pada tahun 2011 menyatakan bahwa kualitas air mempengaruhi pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup organisme perairan yang dibudidayakan. Klaim ini didukung oleh Serdiati et al. Pada tahun 2011 menyatakan bahwa derajat kelangsungan hidup disebabkan oleh banyak faktor. Satu di antaranya adalah padat tebar ikan yang terlalu tinggi, di mana efisiensi pakan dapat dilihat dari beberapa faktor, di mana salah satu di antaranya adalah rasio konversi pakan. Pada grafik 1 yaitu laju pertumbuhan harian, pertumbuhan bobot harian ikan bandeng pada perlakuan A yaitu 4,48 dan B yaitu 3,67, C yaitu 3,30 dan perlakuan D yaitu 3,97. Dari grafik panjang mutlak dapat disimpulkan bahwa rata-rata panjang mutlak ikan bandeng pada perlakuan A yaitu 4,17 dan perlakuan B yaitu 4,33, perlakuan C yaitu 4,50, perlakuan D yaitu 4,83. Sedangkan untuk rasio konversi pakan dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio konversi pakan pada perlakuan A yaitu 1,38, perlakuan B 1,68, perlakuan C 1,82, dan perlakuan D yaitu 1,40. Hasil pengamatan kualitas air didapatkan suhu air media berkisar 29,3 sampai 30,7 pada pagi hari dan 29,0 hingga 31,2 pada sore hari. Dalam hal ini, suhu media budidaya dapat dikatakan konstan dan tidak fluktuatif. Menurut Avan 2012, peningkatan suhu dapat menurun kadar oksigen terlarut dan mempengaruhi metabolisme juga kadar karbon dioksida. Sedangkan menurut Mayunar et al. Pada tahun 1995 menyebutkan suhu optimum untuk budidaya ikan adalah 27 sampai 32 derajat Celcius. Hasil pengamatan pH media budidaya pada pagi hari berkisar 8,05 sampai 8,25, sedangkan pada sore hari 8,06 sampai 8,29. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air selama penelitian menunjukkan nilai kisaran yang masih dalam batas normal. Hal ini diperkuat oleh pendapat Dadiono et al. Pada tahun 2017 bahwa perairan dengan pH antara 7,6 sampai 8,6 masih dapat dikatakan dalam batas normal. Dalam hasil tersebut dapat diketahui bahwa pH tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. DO tertinggi didapatkan pada minggu kedua sore yaitu 6,7 ppm dan terendah pada minggu pertama pagi yaitu 6,1 ppm. Salinitas media budidaya berkisar 18 sampai 20 ppt. Salinitas terendah terjadi pada minggu ke-1. Hal ini disebabkan terjadinya hujan sehingga dapat mengurangi kadar garam pada tambak sekitar 2 ppt. Menurut Karina et al. Pada tahun 2011, salinitas 30 ppt adalah tingkat kadar garam normal pada air laut. Pada salinitas ini, induk ikan bandeng dipelihara. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa variasi dalam jumlah pakan yang diberikan pada budidaya ikan bandeng adalah sebagai berikut. Pengamatan pertumbuhan bobot harian ikan bandeng menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata antara perlakuan C dan D dengan nilai 2,01 gram, dan pengamatan panjang mutlak ikan bandeng menunjukkan hasil yang berbeda antara perlakuan C dan dengan perlakuan A dan B dengan nilai terbaik pada perlakuan C sebesar 4,50 cm.
Sedangkan rasio konversi pakan ikan bandeng menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dengan nilai terendah pada perlakuan A dengan pemberian frekuensi pakan 1 kali. Persentase kelangsungan hidup ikan bandeng pada semua perlakuan sebesar 100% dengan padat penebaran ikan bandeng setiap perlakuan berjumlah 50 ekor. Pengamatan kualitas air menunjukkan suhu air media budidaya berkisar 29,3 sampai 30,7 pada pagi hari, sedangkan sore hari berkisar 29,0 sampai 31,2. pH media budidaya pada pagi hari berkisar 8,05 sampai 8,25, sedangkan pada sore hari yaitu 8,06 sampai 8,29. DO tertinggi didapatkan pada minggu kedua sore yaitu 6,7 ppm dan terendah pada minggu pertama pagi yaitu 6,1 ppm. Salinitas media budidaya berkisar 18,20 ppt. Namun, rasio konversi pakan ikan bandeng menunjukkan hasil yang konsisten dengan nilai terendah pada perlakuan A dengan frekuensi pakan 1 kali dan persentase kelangsungan hidup ikan bandeng sebesar 100% pada semua perlakuan. Dengan 50 ikan bandeng tersebar padat di setiap perlakuan. Suhu air media budidaya pada pagi hari berkisar antara 8,05 dan 8,25, sedangkan pada sore hari berkisar antara 29,0 dan 31,2. Minggu kedua sore menghasilkan DO tertinggi sebesar 6,7 ppm, dan minggu pertama pagi menghasilkan DO terendah sebesar 6,1 ppm. Salinitas media budidaya antara 18 dan 20 ppt. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.